Oke, jumpa lagi dengan Ogrindas Vlog Channel. Pada konten kali ini saya tidak akan mereview kendaraan atau motor karena kondisi PPKM darurat seperti ini banyak dealer yang tutup sehingga saya tidak bisa mereview motor yang baru ataupun untuk jalan karena di jalan-jalan banyak yang dicegati di stop. Jadi untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID. Oke, di konten kali ini saya akan membahas mengenai oximeter. Jadi oximeter ini berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Ini sangat berguna sekali untuk pasien yang kena COVID, yang isoman di rumah, wajib mempunyai oximeter ini karena COVID itu sendiri yang diserang itu adalah paru-paru. Jadi ketika paru-parunya kena, dia sebetulnya sesek, kadar oksigennya di dalam darah itu sedikit. Cuman karena sarafnya kena, jadi sarafnya tidak bisa mengantarkan kalau sebetulnya dia sesak. Jadi biasa-biasa aja, tapi ketika dibawa di rumah sakit ternyata kadar oksigennya rendah, bisa sampai 50 atau 60, jadi udah terlambat untuk pertolongannya. Jadi untuk kalian yang isoman di rumah wajib punya oximeter. Dan oximeter ini harganya bermacam-macam. Kalau yang murah meriah itu ya antara 100.000 200.000 itu banyak kita dapati. Cuman di sini kadang juga kita harus waspada karena banyak yang palsu. Bagaimana palsunya? Nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara mengecek oximeter ini berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya dengan kita pakai jari kita sendiri ataupun dengan spidol. Spidol ini adalah benda mati. Ketika kita pakai oximeter harusnya tidak keluar saturasi dan nadinya. Tapi kalau ini keluar nilainya saturasi, berarti spidol ini hidup, kan nggak mungkin. Oke, itu aja dari saya. Ikutin tes kali ini. Ya. Oke, di sini saya akan melakukan tes pada oximeter ini. Ini ada 9 ya, 9 oximeter yang akan saya tes menggunakan spidol. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Itu kelihatan ya, yang pertama ini. Nah, ini spidol saya hidup. Saturasi dan nadinya keluar, harusnya nggak keluar. Ini yang pertama, ini yang bungkus kedua. Apakah kondisinya sama seperti yang pertama? Kita isi baterai dulu. Ini misinya memasang baterainya harus bolak-balik ya, karena ini ada petunjuknya positif maupun negatifnya. Oke, sudah, ini saya hidupkan, saya masukkan spidol dan nah, ini ya sama dengan yang pertama, muncul saturasi dan nadi. Oke, ini saya lanjut ke bungkus yang ketiga. Ini semuanya tidak ada baterainya, jadi saya harus beli baterai dulu untuk melakukan percobaan tes ini. Ini ya, untuk negatif positifnya harus berbeda. Oke, saya hidupkan, ini yang tes yang ketiga dan hasilnya ya ini udah keluar. Nah, ini spidolnya hidup juga nih. Nah, keluar angka saturasi dan nadi. Ini tiga-tiganya. Oke, ini saya tunjukkan tiga-tiganya. Nah, ini baru perlu barang ini berarti nilainya harusnya kalau palsu benda mati ya. Ini enggak Jadi keluar. ini saturasinya keluar padahal ini benda mati.
Oke, ini saya akan lanjut tes untuk yang ke berikutnya itu ya. Ini dus yang keempat, 5 dan 6 semuanya juga sudah ada baterainya. Ini sudah saya persiapkan baterainya untuk tes. Sekali lagi untuk pemasangannya harus bolak-balik ya, ikutin petunjuk di dalam situ ada petunjuk. Saya hidupkan dan ini yang keempat. Kemudian dan sama. Bisa dilihat sendiri saturasi dan nadinya keluar. Ini untuk bungkus berikutnya yang kelima. Dan saya pasang dengan spidol. Ini juga dan keluar lagi spidol saya hidup. Dan ini bungkus yang keenam, saya akan coba. Isi baterai dulu. Dan hidupkan dan kasih spidol, dan hasilnya iya, ternyata ini tiga-tiganya atau bungkus yang keempat, 5, 6 hidup semua spidol. Ini berarti barangnya saya jamin ini palsu ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini saya akan lanjutkan untuk bungkus yang terakhir, yaitu bungkus yang ke 7, 8, dan 9. Ini saya pilih 9 supaya bisa membuktikan kalau hanya 1, 2 mungkin tidak bisa dijadikan pedoman untuk membuktikan ini palsu atau tidak. Jadi saya ini pilih 9 supaya bisa tergambar dengan jelas. Oke, ini udah saya hidupkan, saya masukkan spidol. Ini yang ke 7. Kemudian ini untuk bungkus berikutnya, ini percobaan yang ke 8. Oke, ini yang ke-8, hidupkan dan masukkan spidol. Kita rapikan bungkusnya.
Dan ini adalah bungkus yang terakhir, yang ke-9. Apakah nasib sama dengan yang sebelum-sebelumnya? Kita isi baterai dulu. Hidupkan. Kita hidup dan kita tunggu hasilnya, dan ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya dengan spidol, saturasi dan nadinya keluar semua, padahal spidol adalah benda mati dan harusnya ini tidak akan keluar nilainya. Jadi buat kalian yang di sana, jika membutuhkan oximeter, jangan lupa dites dulu dengan benda mati. Jika dites dengan benda mati keluar angka saturasi oksigen dan nadi, berarti itu dipastikan oximeter itu palsu ya, karena harusnya tidak keluar angkanya. Nanti saya akan memberikan contoh untuk saturasi yang asli. Ini saya rapikan dulu, saya copot-copot dulu. Oke, semua saya masukkan 99. Dan ini adalah saturasi yang, nah ini saturasi yang lain, oximeter yang lain maksud saya. Nah bisa dilihat, nah ketika dia dimasukkan benda mati, dia tidak akan muncul atau keluar angkanya ya, jadi hanya titik-titik ini aja. Ini menandakan bahwa oximeter ini adalah asli dan bisa dipakai. Nah itu kan tidak keluar. Nah itu adalah fungsi yang sebenarnya kalau kita pakai yang asli. Jadi tidak akan keluar nominal atau angkanya. Oke, itu tadi tes dari saya mengenai cara membuktikan oximeter ini berfungsi dengan baik atau tidak, palsu atau tidak, dengan menggunakan spidol. Jadi semoga konten saya ini bermanfaat buat kalian yang mungkin mengalami COVID sehingga mengakibatkan isoman di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya supaya channel ini dapat berkembang. Oginus Vlog Channel. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.